membuatku rela hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita, Pak Tri Turturi Farah Meswari MBA, Business Development Director Marshall Cavendish Education Singapura, Pak Winas Wijaya. Pak Winas ini partner kita yang sudah lama, sudah lebih dari 10 tahun. Beliau bekerja sama dan banyak membantu kita, Majelis Dikdasmen dan sekolah-sekolah, terutama untuk membangun jaringan kerjasama luar negeri. Dan nanti insya Allah dari beliau berdua, Bapak Ibu bisa memfollow up untuk kerjasama luar negeri dan juga untuk mengembangkan pembelajaran inovatif yang berbasis AI atau kecerdasan buatan, ya, artificial intelligence. Yang saya hormati Prof. Isa Ansori selaku Wakil Ketua Majelis Dikdasmen PNF yang membidangi kelembagaan. Jadi kalau MFS, ya, itu di bawah koordinasi Prof. Isa. Dan alhamdulillah Muhammadiyah Future School kita itu kemarin yang ikut ngisi, ya, aplikasinya itu ada 400-an sekolah. Dari biasanya itu yang hanya sekitar 50 sekolah, tapi yang siap divisitasi tentu tidak sebanyak itu. Di gelombang pertama kemarin ada sekitar 60 sekolah. Gelombang kedua yang sampai hari ini masih berjalan juga ada sekitar 60 sekolahan. Ada 100 lebih yang sepertinya belum siap untuk ditindaklanjuti. Saya juga ingin menyapa para kepala sekolah, madrasah, kepala SMP Muhammadiyah se-Jawa Timur yang hadir pada kesempatan pagi ini, kepala SD dan MI se-Jawa Timur yang hadir juga, dan Bapak Ibu guru tentu saja, dan last but not least Ketua Foskam Forum Silaturahim dan Komunikasi SMP MTS Jawa Timur, Pak Imam Safari. Ada Pak Mungkir juga yang di depan, ya. Bapak Ibu para guru yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang sudah mendaftar di kesempatan pagi ini untuk mengikuti kegiatan workshop pembelajaran ini, ada 294 peserta. Dari 294 itu, ini kan masih ngalir terus, ya. Dari Tuban mana? Udah nyampe belum Tuban? Tuban ada Cendoro itu tadi kata laporannya 20 guru dikirim dari Cendoro. Tuban ada, ya. Tuban itu 200 kilo Pak dari sini, ya.
Banyuwangi ada nggak Banyuwangi? Banyuwangi? Nah, Banyuwangi mungkin terlalu jauh. Banyuwangi sini kan kira-kira berapa itu? 300 kilo ya. Ya, cukup jauh perjalanan. Ngawi ada Ngawi? Oh Ngawi. Diwakili Nganjuk. Ya. Oke, Bapak Ibu guru semuanya yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bersama ditakdirkan berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kita sebut dengan workshop pembelajaran inovatif tentang atau berbasis AI ya. Mudah-mudahan dari pagi ini sampai siang lah kita kira-kira nanti kita akan mengikuti ini, dan tentu saja ini belum cukup, ini baru tahap sosialisasi ya, sosialisasi nanti masih perlu kita tindak lanjuti lagi, nanti diikuti saja biar tahu kompleknya AI itu, tapi disederhanakan oleh Marshall Cavendish itu. Tapi tidak cukup hanya di pertemuan 1 jam 2 jam ini, perlu ada pelatihan ya, pelatihan yang mungkin butuh waktu kira-kira 6 sampai 9 jam lah gitu ya tentang AI ini, agar Bapak Ibu guru terutama itu lebih memahami pembelajaran berbasis AI. Mengapa kami juga harus menghadirkan para kepala SMP, kepala SD ya, MTS dan MI, karena kepala itu nanti yang mengambil kebijakan. Dan dalam hal teknologi pembelajaran, Bapak Ibu yang saya hormati, kita harus melakukan lompatan ya. Kalau Singapura itu sebagai negara kota itu sudah memulai ya AI-nya itu di tahun 2017 ya, dan nanti di 2030 yang kurang berapa tahun, 6 tahun itu Singapura akan memposisikan dirinya atau sudah memposisikan dirinya itu sebagai pemimpin di bidang teknologi AI. Kita, sekolah-sekolah kita harus mengejar ketertinggalan itu di bidang AI itu, dan tidak boleh linear saja, harus melakukan lompatan. Karena anak-anak kita itu kan generasi Gen Z ya. Generasi Z ini yang lahir ya masih dalam rahim ibunya itu sudah bermain gadget. Lahir procot itu yang dilihat itu udah gadget itu. Sementara guru-gurunya ini kan generasi X ya, yang kayak saya, Prof. Isa ini kira-kira baru pegang laptop, pegang komputer itu saat jadi dosen. Jadi saat kuliah itu belum pegang komputer. Rental itu belum juga. Karena kami ini kan angkatan 85 saat kuliah itu. Lulus 90 ya. Di kampus kami, kampus IAIN itu belum ada komputer Pak. Ya. Baru ketika bergabung di Universitas Muhammadiyah itu satu kantor yang dihuni oleh berapa itu? 6 orang, itu ada satu PC ya. Disitulah kami mulai belajar komputer yang masih pakai WS, pakai DOS itu ya. Oh, gak menangi ya waktu ya. Jadi ini beda generasi ya. Karena itu kalau saya agak jadul dikit ya dalam urusan teknologi, tentu harus dimaklumi, tapi kami juga ingin terus belajar mengikuti perkembangan teknologi. Karena kalau harus ngajar itu kan tidak bisa manualan lagi. Orang nulis sekarang tugas kuliah itu kan harus
menggunakan apa, digital writing. Nulisnya kalau manual nggak jadi-jadi, tapi kalau pakai AI itu ya nulis ya artikel itu semalam bisa jadi satu gitu. Jadi itu perlunya teknologi AI itu untuk kita pahami bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, sekolah-sekolah kita ya, saya berharap sekali para kepala sekolah, kepala madrasah terutama itu betul-betul bisa mengawal perubahan. Saya sering sampaikan di berbagai forum itu, Al-Quran itu mengatakan kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti mengalami perubahan. Satu saja yang nggak pernah berubah itu, yaitu Tuhan ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang nggak pernah berubah ya. Karena itu hukum alam ini adalah perubahan. Tapi ya hukum-hukum yang sudah pasti ya tentu saja berbeda. Dan kita harus mengawal sekolah kita, madrasah kita untuk melakukan perubahan. Ada mahfudzat ya, yang seringkali di pondok itu dikutip al-barakatu bil harokah. Keberkahan itu karena ada dinamisasi, karena ada gerak ya. Dan tanpa gerak, tanpa perubahan, maka keberkahan itu tidak akan datang begitu saja. Dan atas dasar itu maka seluruh sekolah ya, kemarin saya ke Tuban itu semua sudutnya harus saya cek, mulai toiletnya, ruang kelasnya itu saya cek semua gitu ya. Cendoro ya, di Cendoro Tuban itu ada satu komplek MI MTS cukup bagus ya, tapi saya bilang itu speednya masih harus dinaikkan sedikit ya. Kalau biasa berjalan dengan pertelan masuk 3 gitu ya, ini harus dimasukkan 5 gitu, biar cepat nyampe gitu. Dan itu tentu membutuhkan kerja keras dari semua Bapak Ibu, para guru dan para kepala ya, kepala madrasah dan kepala sekolah di kita semua ini. Bapak Ibu yang saya hormati, persoalan AI ini tentu ada persoalan dari hulu sampai hilirnya. Di hulu itu tentu saja jaringan. Kalau di keluarga-keluarga mungkin, kalau di kota masing-masing sudah memiliki jaringan internet dan akses internetnya tentu sangat mudah. Tapi di desa ya tentu belum semua punya akses jaringan internet. Nah, karena itu dibilang nanti yang di desa, di sekolah, di madrasah jaringan harus komplek. Kalau di kota nanti bisa di sekolah, di madrasah, bisa juga di rumah masing-masing itu diperkuat jaringan internetnya. Yang kedua, di hulunya itu kan basis datanya itu. Nah, basis datanya nanti kita ngikuti Marshall Cavendish ya. Karena Pak Tri sudah menyiapkan itu, saya pernah ke kantornya Pak Tri gitu ya, dan luar biasa memang ya. Jadi banyak orang tapi nggak ada suaranya ternyata di kantor itu. Saya ngintip dikit di ruang stafnya itu, mejanya itu ada sekat yang nggak terlalu tinggi ya, dan kalau orang bekerja itu nggak saling nengok gitu loh, nggak bisa. Jadi suasananya itu kayak ini suasana orang kerja, ini orang kerja ya. Beda dengan kita para guru itu kan mejanya jejer-jejer ya, datang itu terus cipika-cipiki ya gitu ya. Nah, terus ngobrol, masa opo mau, itu beda ya. Nanti sampai siang itu juga masih ngobrol gitu. Memang kadang ini desain ruang kerja kita nggak mendukung juga gitu. Karena itu para kepala sekolah, kepala madrasah diberi ruang guru itu ya.
Kalau kita akreditasi itu kan satu guru itu minimal 4 meter persegi. Ada meja, ada kursi, ada jaringan internetnya, ya. Dan kemudian mejanya itu, ruangannya itu yang agak tertutup gitu. Sehingga orang datang memang untuk bekerja, bukan untuk ngobrol. Nah, itu suasananya tenang, tapi orang pada bekerja semua. Itu di kantornya Pak Tri di Singapura. Saya diajak Pak Wenas soalnya. Kalau nggak diajak Pak Wenas nggak nyampe di Singapura. Puasa itu diajak makan siang. Makan siang di kapal pesiar itu 2 kali gitu ya. Ya sudah ya, saya niatkan ini sebagai musafir ya. Sudah saya ganti 5 hari Pak Wenas. Jadi utang saya puasa Ramadan di Singapura itu saya ganti. Makanan enak-enak ya soalnya. Kan iman kalau nggak dimakan, nanti kalau nyampe di Indonesia nggak dapat itu. Gitu ya. Ya difatwai sendiri ya. Bulan Ramadan untuk ini karena posisi di Singapura boleh makan siang gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan mohon nanti sebelum Pak Tri ya, Pak Wenas patah 2 kata menyapa jamaah kami ini ya. Dan saya tidak tahu, ini kan sebelum ini kan ada sponsorship juga. DMU mana DMU? Oh DMU ya, ya. Nanti setelah saya ini ada sponsorshipnya yang mau lewat nih. Jadi kita berikan kesempatan. Mari kita awali ya kegiatan kita ini dengan baca al-basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.